Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang virus. Yang pertama, ada peranan virus dalam kehidupan. Peranan yang menguntungkan. Sebagian besar virus merugikan karena cara hidupnya bersifat parasit intraseluler obligat pada sel hidup. Namun demikian, beberapa jenis virus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Berikut ini beberapa manfaat virus bagi manusia. Yang pertama, dalam teknologi rekayasa genetika, manipulasi informasi genetik, misalnya untuk terapi gen. Terapi gen merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untaian DNA di dalam gen. Salah satu keberhasilan teknik ini adalah memperbaiki kelainan genetik ADD atau Adenos Deaminase Deficiency yang menyebabkan seseorang tidak memiliki daya tahan tubuh karena tidak terdapatnya enzim AD, Adenosine Deaminase. Dalam teknik terapi gen, retrovirus digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen pengkode enzim AD ke dalam sel limfosit T yang abnormal. Kemudian ada pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Kemudian, untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Bakteriofag misalnya dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Lalu ada pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup parasit pada serangga. Virus tersebut dibiarkan dan digunakan untuk penyemprot serangga atau tanaman, misalnya bakulovirus. Bakulovirus digunakan sebagai bioinsektisida yang tidak mencemari lingkungan. Dan yang terakhir, untuk membuat perangkat elektronik. Tim ilmuwan dari John Innes Center, Pusat Riset Mikrobiologi di Inggris, berhasil menginokulasi partikel virus, kemudian mencampurnya dengan senyawa besi untuk membuat kapasitor atau alat penyimpan energi listrik. Kemudian ada peranan virus yang merugikan. Yang pertama, ada penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Di antaranya yang pertama, gondongan. Gondongan adalah penyakit pembengkakan kelenjar parotis atau kelenjar ludah yang dapat menular. Pembengkakan dan rasa nyeri akan lebih terasa ketika menelan makanan yang bersifat asam. Gondongan ini disebabkan oleh virus paramyxovirus. Yang kedua ada herpes. Herpes adalah penyakit infeksi pada sel epitel. Setelah terjadi infeksi, virus tidak akan keluar dari tubuh dan tetap laten pada sel-sel saraf. Penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung dengan cairan yang berasal dari jaringan epitel yang terinfeksi. Kemudian ada cacar variola. Cacar variola disebabkan oleh virus variola. Masa inkubasi virus variola sekitar 12 hari. Selama 1-5 hari sebelumnya terjadi demam dan tubuh terasa lesu. Kemudian diikuti secara berturut-turut munculnya vesikula atau gelembung pada kulit, bustula atau gelembung berisi nanah yang membentuk kerak, kemudian lepas meninggalkan bekas berupa parut warna merah muda yang secara lambat laun akan memudar. Selanjutnya ada cacar air varicella dan herpes zoster. Cacar air varicella merupakan penyakit ringan yang mudah menular, terutama pada anak-anak. Penyakit ini ditandai timbulnya vesikula pada kulit dan selaput lendir. Sedangkan herpes zoster adalah penyakit cacar air yang diderita oleh orang dewasa dengan gejala sama seperti cacar air varicella yang ditandai oleh adanya ruang vesikula di kulit. Lalu ada hepatitis. Hepatitis adalah penyakit gangguan fungsi hati dan saluran empedu yang dapat menyebabkan kematian. Penularan virus hepatitis
dapat melalui cairan tubuh atau peralatan makan dan minum penderita. Kemudian influenza dan parainfluenza. Influenza merupakan penyakit pernapasan yang terkadang merupakan wabah di beberapa bagian dunia. Gejala influenza timbul mendadak dengan gejala tubuh menggigil, sakit kepala, batuk kering, demam, dan nyeri otot menyeluruh. Influenza disebabkan oleh kelompok virus orthomyxovirus yang berbentuk bulat dengan diameter 100 nanometer. Parainfluenza juga merupakan penyakit saluran pernafasan yang umum diderita oleh manusia dari segala usia. Namun, penyakit ini lebih sering diderita oleh bayi dan anak-anak. Lalu ada penyakit campak atau morbili. Penyakit campak disebabkan oleh morbillivirus. Pada inkubasi virus ini 7-11 hari dengan gejala demam, bersin, batuk pilek, mata merah, dan timbul ruam bercak coklat pada kulit. Penyakit campak dapat menular, namun satu kali infeksi dapat memberikan kekebalan seumur hidup. Lalu ada AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh HIV, Human Immunodeficiency Virus dari genus Lentivirus, famili Retroviridae, dan subfamili Lentivirinae yang menyerang sel limfosit T, CD4. Gejala yang dapat dilihat antara lain diare kronis, penurunan berat badan, rasa lelah, demam, sesak nafas, dan bercak putih pada lidah. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita AIDS atau orang yang positif HIV, penggunaan jarum suntik bekas oleh pengguna narkoba, transfusi darah yang tercemar HIV, dan masih banyak lagi. Kemudian ada poliomyelitis. Poliomyelitis adalah penyakit infeksi virus yang menyerang susunan saraf pusat. Bila virus menyerang sumsum tulang belakang, maka akan menyebabkan kelumpuhan pada penderita, umumnya anak-anak. Penyebabnya adalah poliovirus yang ditularkan melalui makanan yang tercemar oleh feses penderita. Lalu ada tumor, kanker, karsinoma, dan kutil. Tumor adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel dengan kecepatan pembelahan melebihi batas normal. Tumor ganas disebut kanker. Karsinoma adalah kanker pada jaringan lunak, misalnya pada membran. Sedangkan kutil merupakan tumor jinak pada sel epitel kulit atau membran mukosa. Lalu ada demam berdarah. Demam berdarah ditandai gejala tubuh menggigil dan sakit kepala. Rasa sakit segera timbul, khususnya pada punggung, sendi, otot, dan bola mata. Pada penderita demam berdarah, kadar trombosit dalam darah akan menurun, dan kondisi paling parah adalah terjadinya pendarahan yang akan menyebabkan kematian. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue atau flavivirus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Lalu ada chikungunya. Chikungunya yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus chikungunya yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Gejala yang dirasakan oleh penderita hampir sama dengan demam berdarah. Penderita akan merasakan nyeri yang hebat pada persendian tangan dan kaki hingga menyebabkan kelumpuhan sementara. Kemudian ada Ebola. Ebola merupakan penyakit yang mematikan. Virus Ebola diketahui muncul pertama kali di Zaire dan diperkirakan ditularkan ke manusia melalui babi yang terinfeksi. Virus ini menyerang sel darah putih makrofag, jaringan fibroblast, kemudian menyebar ke organ-organ tubuh sehingga menyebabkan pendarahan dan kematian pada penderitanya. Lalu ada flu burung. Penyakit flu burung atau avian influenza disebabkan oleh HPAIV, Highly Pathogenic Avian Influenza Virus, yang pada awalnya hanya menyerang unggas. Namun, beberapa varian tertentu mengalami mutasi menjadi semakin ganas dan dapat menyerang babi dan manusia.
Masa inkubasi virus dalam tubuh inang antara 1-7 hari dengan gejala demam, sakit tenggorokan, batuk, keluar lendir bening dari hidung, nyeri otot, dan radang paru-paru atau pneumonia. Lalu ada SARS. Penyakit SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, menyebabkan gangguan akut pada saluran pernafasan dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS dengan penularan melalui udara. Selanjutnya ada COVID-19 atau Corona. Virus ini merupakan virus yang sangat berbahaya yang tengah menjadi pandemi global pada saat ini. Nah, COVID-19 ini merupakan virus yang terbaru ditemukan oleh ilmuwan terkait bagaimana coronavirus, yakni SARS-CoV-2, yang menginfeksi dan menyerang tubuh dan sangat berdampak pada tubuh, terutama pada paru-paru. Nah, gejala virus ini diantaranya yakni demam, batuk, sesak napas, bisa berupa tanda dari berbagai penyakit, mulai dari flu, infeksi tenggorokan, sampai dengan salesma. Namun, ahli dan periset telah mendapatkan lebih banyak informasi tentang bagaimana infeksi virus ini berkembang, selain daripada hal-hal yang masih harus diteliti lebih lanjut. Bagaimana virus ini menginfeksi orang? Virus menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang akibat batuk atau bersin, yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Virus kemudian masuk ke jalur pernafasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel, dan memulai berkembang di sana. Mari kita bahas lebih dalam. Nah, bagaimana sih virus ini menyebabkan masalah pernafasan? Saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Gejalanya biasanya mulai dari terasa di belakang tenggorokan, berupa rasa nyeri tenggorokan dan batuk kering. Lalu, virus dengan cepat merambat masuk ke saluran pangkal paru-paru hingga masuk ke paru-paru. Proses ini merusak jaringan pada paru-paru, membuat jaringan ini membengkak, sehingga lebih sulit bagi paru-paru untuk memasok oksigen dan menyalurkan keluar karbon dioksida. Pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen dalam darah membuat jaringan tersebut terisi dengan cairan, nanah, dan sel yang mati. Pneumonia, radang paru-paru bisa muncul. Ini bisa membuat pasien mengalami kesulitan bernafas, sehingga butuh alat bantu pernafasan atau ventilator. Dalam beberapa kasus, terjadi yang disebut sindrom kesulitan pernafasan akut atau acute respiratory distress syndrome, sehingga bahkan dengan ventilator pun pasien bisa meninggal karena kesulitan bernafas. Nah, agar kita terhindar dari penyakit tersebut, kita hendaknya melakukan pencegahan atau melakukan protokol kesehatan yang diantaranya cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol atau hand sanitizer. Kemudian, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Lalu, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Dan yang terakhir, jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda saat batuk atau bersin. Tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Lalu ada penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada rabies. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat. Penyakit ini disebabkan oleh rhabdovirus yang dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita, misalnya anjing. Virus rabies bereproduksi di dalam otot dan menyebar hingga susunan saraf pusat. Lalu ada penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang sangat menular pada hewan ternak seperti sapi, domba. Nah, penyakit ini
disebabkan oleh aptovirus dari famili Picornaviridae. Penularan virus dapat melalui udara, kontak langsung, makanan, dan peralatan yang terkontaminasi virus. Kemudian ada TTLO atau NCD. NCD atau Newcastle disease atau TTLO parrot fever adalah penyakit yang terjadi pada unggas, misalnya ayam dan itik, dengan gejala diare, batuk-batuk, dan kehilangan keseimbangan sehingga tubuhnya berputar-putar dengan kepala tertekuk. Penyakit ini disebabkan oleh virus NCD dan bersifat mudah tertular. Dan yang terakhir ada tumor atau kutil. Penyakit tumor atau kutil juga dapat diderita oleh hewan, antara lain pada ayam yang disebabkan oleh RSV atau Rosarcoma virus, dan pada sapi disebabkan oleh bovine papillomavirus. Virus ini menyebabkan tumor pada sel epitel kulit dan membran mukosa. Selanjutnya ada penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada tungro. Virus tungro yang berasal dari famili Caulimorifidae dapat menyerang tanaman padi yang menyebabkan sel-sel daun mati, sehingga pertumbuhan terganggu dan kerdil. Penyebaran virus ini melalui perantara wereng coklat dan wereng hijau. Kemudian ada mosaik. Penyakit mosaik dapat terjadi pada daun tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, dan kentang. Gejalanya adalah timbul bercak-bercak kuning pada daun. Penyebaran virus mosaik terjadi melalui perantara serangga. Dan yang terakhir ada penyakit TYLC. TYLCV atau Tomato Yellow Leaf Curl virus adalah virus yang menyebabkan daun tumbuhan tomat berwarna kuning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen. Selanjutnya ada pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Hubungan antara infeksi virus dengan gejala penyakit yang ditimbulkannya seringkali kurang jelas. Beberapa virus menghancurkan sel inang dengan menghasilkan enzim hidrolitik. Ada yang menyebabkan sel inang memproduksi toksin yang menyebabkan gejala sakit. Ada pula virus yang memiliki toksin atau racun berupa selubung protein. Pertama ada vaksin virus. Vaksin virus merupakan formula yang terbuat dari bagian tubuh virus. Virus mati atau virus hidup yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia guna memperoleh suatu sistem imun atau kekebalan secara alamiah. Vaksin virus mati. Vaksin virus mati dibuat dengan cara memurnikan sediaan virus melalui tahap-tahap tertentu dan merusak sedikit protein virus sehingga virus menjadi tidak aktif. Namun demikian, ada beberapa kelemahan penggunaan vaksin virus mati. Antara lain, diperlukan ketelitian yang tinggi pada saat pembuatan vaksin untuk memastikan bahwa tidak ada virus yang virulen. Kemudian, respons sel terhadap vaksin bisa lemah. Imunitas yang diperoleh hanya bersifat sementara sehingga perlu dilakukan injeksi berulang kali. Dan dapat merangsang hipersensitivitas pada infeksi berikutnya atau menyebabkan terjadinya resistensi virus. Dan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin virus hidup dibuat dari virus mutan yang memiliki antigen hampir sama dengan virus liar, tetapi memiliki kemampuan patogen yang sangat lemah. Pembuatan strain virus lemah pada awalnya dilakukan dengan cara memilih strain virus lemah secara alami pada biakan. Akan tetapi, kini pembuatan strain virus lemah dilakukan dengan cara manipulasi laboratorium agar terjadi perubahan genetik secara terencana. Kemudian ada interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus atau penginduksi lain dan berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Yang terakhir ada kemoterapi antivirus.
saat ini telah ditemukan beberapa senyawa antivirus yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus. Namun, penggunaannya hanya dalam keadaan tertentu karena dapat bersifat toksik atau racun bagi sel tubuh. Senyawa antivirus yang ideal bagi sel tubuh masih terus dikembangkan. Kemudian ada pembiakan virus. Virus dikembangbiakkan untuk berbagai tujuan dalam penelitian dan percobaan, antara lain mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus, mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang, mengetahui masa inkubasi dan siklus reproduksinya, mengetahui kemungkinan penyebarannya, dan untuk pembuatan vaksin. Dan yang terakhir ada viroid dan prion. Viroid merupakan molekul kecil RNA sirkuler telanjang atau tanpa kapsid yang lebih kecil dari virus. Viroid hanya berupa asam nukleat yang terdiri atas beberapa ratus nukleotida dan tidak mengkode protein, tetapi mampu bereplikasi di dalam sel inang dengan menggunakan enzim seluler. Viroid biasanya menginfeksi tanaman. Dan prion. Prion merupakan protein yang tidak dapat bereplikasi, tetapi mampu mengubah protein inang menjadi protein versi prion. Prion merupakan versi salah lipat dari suatu protein yang biasanya terdapat di sel otak. Jika suatu prion melakukan kontak dengan kembarannya atau protein yang normal, prion dapat menginduksi protein normal tersebut menjadi bentuk abnormal. Reaksi ini berantai dan berlanjut terus hingga prion terakumulasi dalam jumlah yang membahayakan, menyebabkan malfungsi seluler dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya degenerasi otak.